Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sefri Hidayat. Pada video kali ini, di bulan Ramadan ini ada sebuah tragedi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang tragedi perawat yang mendapat perlakuan kurang baik dari keluarga pasien seperti itu. Sebelum berlanjut ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan menjelaskan kronologinya seperti apa supaya teman-teman tidak salah paham dan juga dapat memahami dengan baik kronologi kejadian ini seperti apa. Karena ditakutkan kalau tidak mengetahui secara jelas akan menyalahkan pihak A, pihak B ataupun yang lainnya, sehingga perlu saya jelaskan. Di sini saya mengambil dari kompas.com ya. Kronologi keluarga pasien aniaya perawat gara-gara cabut jarum infus. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa keluarga pasien itu melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan itu karena peristiwa cabut jarum infus ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Awalnya korban, mohon maaf. Awalnya JT di sini pelaku ya, hendak menjemput anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Ketika hendak menjemput, JT mendapati tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat berinisial CRS. Jadi inisial pelaku di sini JT, kemudian perawatnya CRS. Jadi ketika pasien hendak pulang, anak dari saudara JT, dia mendapati anaknya itu berdarah karena dicabut infusnya oleh perawat yang bernama CRS. CRS kemudian datang ke ruang perawatan bersama beberapa orang rekannya yang lain. Nah, jadi ketika CRS ini melihat anaknya berdarah-darah setelah dicabut infus, dia tuh mencari perawatnya mana gitu yang melakukan penanganan medis mencabut infus anaknya. Kemudian CRS itu datang ke ruang perawatan. Belum sempat menjelaskan kejadian tersebut, JT yang marah langsung menampar wajah korban. Nah, di sini pelaku emosi sepertinya ya. Kemudian tak hanya itu, CRS diminta untuk bersujud dan memohon maaf. Jadi si bapak JT ini marah-marah manggil perawat, belum sempat dijelaskan langsung digampar nih. Nah, setelah digampar, nyuruh sujud dan minta maaf. Kebayang kalau misalnya teman-teman yang ada di posisi perawat itu bagaimana perasaannya. Namun, lagi-lagi korban ditendang oleh pelaku di bagian perut hingga akhirnya dipisahkan oleh perawat yang lain. Nah, itu kronologinya. Jadi awalnya ada anak dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin udah sembuh nih mungkin ya, sehingga mau pulang. Nah, mau pulang kan otomatis infusnya dicabut. Kemudian ada tuh perawat masuk, cabut jarum infusnya. Nah, mungkin karena anak-anak ya, namanya luka gitu kan, habis dicabut jarumnya, terus gerak mungkin atau bagaimana kejadiannya tidak tahu pastinya ya, keluar darah tuh. Nah, setelah keluar darah, orang tuanya itu tidak terima dan marah, emosi terhadap perawat yang mencabut jarum infus anaknya. Marah, dipanggil, dianiaya, kemudian disuruh sujud, ditendang, sampai dipisahkan oleh perawat yang lain.
Mungkin teman-teman bisa mencari videonya ya, saya tidak tampilkan di sini videonya, mungkin nanti saya screenshot saja supaya lihat yang mana videonya, karena mengandung kekerasan takutnya kena teguran. Nah, dari kronologi tersebut saya hanya ingin menyampaikan terhadap penonton video ini, berapapun yang nonton, siapapun yang menonton, bahwa apapun profesinya, marilah kita saling menghargai. Karena kalau menurut saya, setiap profesi itu saling melengkapi seperti itu. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih diutamakan. Semuanya sama, saling membutuhkan. Misalnya perawat gitu. Perawat tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada profesi yang lain, ada dokter, ada keamanan, ada mungkin tukang bersih-bersih, ada yang dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang tidak dihargai itu. Sedangkan di kronologi kejadian tersebut seolah-olah keluarga pasien itu sangat marah, sangat tidak terima dengan kinerja gitu. Boleh bapak pelaku ini melindungi anaknya, membela keluarganya, boleh. Tetapi ada prosedurnya, ada aturannya. Kan bapak bisa melapor ke rumah sakit, berbicara dengan baik, karena perawat juga kan tidak sembarangan dalam bekerja. Memiliki prosedur, memiliki aturan yang harus ditaati. Mereka tidak sembarangan dalam bekerja. Ya, jadi dimohon gitu untuk semua orang itu yang menonton video ini, siapapun, bapak ibu, profesinya apapun, silakan dan mohon untuk saling menghormati profesi. Kita sering melihat hal-hal demikian itu. Guru yang dianiaya oleh orang tua siswa. Kemudian yang baru-baru ini sedang ramai, perawat dianiaya oleh keluarga pasien, orang tua pasien. Hal seperti ini ya tentu saja tidak dibenarkan. Apapun kejadiannya, jangan diselesaikan dengan kekerasan, tidak akan selesai. Saling dendam yang ada. Saya turut prihatin terhadap tenaga kesehatan, apalagi sekarang masih masa COVID itu ya. Sedang sibuk-sibuknya kerja 24 jam dengan standar protokol kesehatan yang begitu ketat. Bahkan mungkin yang merantau, tidak bertemu keluarga dan lain-lain. Marilah kita support mereka yang sedang berjuang untuk kita juga kan. Kalau kita sakit siapa yang ngurus kalau bukan tenaga kesehatan, bukan perawat, bukan dokter. Jadi jangan sembarangan, jangan seenaknya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir, untuk seluruh tenaga kesehatan, untuk perawat, tetap semangat. Jangan jadikan peristiwa ini suatu pukulan yang menjadikan beban untuk tidak semangat lagi dalam menjalankan ibadah atau profesi yang teman-teman jalani. Karena saya juga punya teman cukup banyak yang bekerja atau profesinya perawat, jadi saya tahu betul seperti apa yang mereka hadapi. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi kesehatan, dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tentunya dapat melewati masa-masa sulit di pandemi ini dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aja ada anggota yang ikut Pak ini ya. Bareng ya? Iya, aja ganti pakaian ya. Gak apa ya. Cari ada dokumen. Sip.
Sana kipas tuh. Di mobil itu keluar ya? Enggak, kita itu nih. Anggota. Rombongan kita nih.